Jadi aku sendiri yang dikirim ke istana. Waduh, ketemulah sama Presiden SBY di istana. Mohon maaf Pak Presiden, salam dari Ibu Mega. Ibu Mega mau ketemu kalau dijawab dulu pertanyaan beliau. Ada 5 pertanyaan. Apa itu pertanyaannya? 1, benar nggak Pak SBY pernah mengatakan saya ini dari comberan, dijadikan di Wongke? Gimana? Dia termenung. Apalagi yang pertanyaan kedua? Yang pertama ini dulu. Yang kedua apa? Gitu. Dalam sidang kabinet ditanya, siapa yang mau maju jadi calon presiden, ikut calon presiden? Ditanya Yusril, tergantung putusan partai. Hamzah Has, tergantung rapat dari partai. Begitu ditanya SBY, SBY katakan tidak, saya nggak maju. Betul itu. Diam, termenung, lihat ke arah. Iya. Akhirnya ada di situ pisang goreng sama martabak gitu, aku bakal nih. Dia itu nggak dijawab. Apalagi katanya dia pertanyaannya. Pertanyaan lagi, betul nggak bahwa Mbak Mega sebagai presiden punya laporan intelijen mau dari BIN, dari BAIS, dari mana, bahwa Mas bikin partai Demokrat di kantor Menko Polkam. Diam lagi dia, nggak jawab. Pertanyaan yang terakhir, pernah waktu itu menghadap Megawati sebagai presiden dan mengatakan kalau boleh dia jadi calon wakil presiden. Ada permintaan dari Pak SBY. Dia nggak jawab. Langsung dia lihat langit-langit itu ya, nggak jawab-jawabnya. Wah, udah 2 jam. Nggak ada sama sekali jawaban terhadap 5 pertanyaan itu. Ya selamat malam lah Mas, saya permisilah dulu pulang. Pulang gitu. Iya, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini tentang istilah jenderal dari comberan. Ya, kenapa Mega diamkan SBY? Bahkan bisa dikatakan sampai hari ini. Saya gunakan ini untuk menanggapi komentar dari pemirsa kita Umiras 9001 ya. Beliau mengatakan, kok comberan sih Pak, kasar itu Pak, emang sebagus apa Simbok Banteng, tanda tanya gitu kan. Masih bagus Pak SBY Pak. Nah, ini supaya tidak menimbulkan salah tafsir ya. Pertama, saya atau Ulil Albab official ini bukanlah pendukungnya Mega ya, atau Pak SBY atau Simbok Banteng. Mungkin yang dimaksud itu adalah Mega. Penggunaan kata comberan itu saya peroleh dari beberapa kali yang sebetulnya sampai hari ini juga masih banyak di channel-channel itu ya. Tampaknya berasal dari SBY itu sendiri. Saya ini sudah berada di comberan, kemudian diangkat menjadi Menko Polhukamnya Megawati, akhirnya diuwongke. Nah, itulah yang kemudian ditanyakan oleh Pandana Baban yang kita kutip itu, dia wawancara dengan Karni Ilyas. Jadi ini sebetulnya banyak berita tentang persoalan ini, dan Pandana Baban tidak hanya menyampaikan ini di dengan Karni Ilyas, tapi juga ada postingan podcast yang lain juga menunjukkan ini. Nah, apakah comberan yang dikemukakan SBY dari SBY itu menunjukkan kekasaran dari dirinya sendiri? Enggak juga sebetulnya. Apa? Nah, sebenarnya SBY itu mengatakan aku ini adalah comberan, itu adalah bentuk dari kata merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Ya, dan ini bisa jadilah kita tidak tahu persis ya waktu itu apakah
SBY itu sudah pensiun apa belum, ya tidak tahu. Tapi rata-rata jenderal pensiunan itu kan kalau tidak punya jabatan apapun, tidak menjadi komisaris, tidak menjadi direktur perusahaan, artinya benar-benar pensiun, itu berat juga dalam hidup itu. Nah, diangkat oleh Megawati menjadi Menko Polhukam, makanya dikatakan diuwongke, diorangkan, tuh maksudnya. Jadi SBY sendiri menyebut itu bukan juga dengan kata-kata bentuk kata kasar dari comberan. Itu menunjukkan posisi eksistensialnya ya, di titik nol, di titik nadir gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, beberapa pertanyaan, salah satunya adalah Jenderal Comberan yang kemudian saya kutip itu, ada beberapa pertanyaan yang lain, termasuk pembentukan Partai Demokrat di kantor Kemenko, ya, Kementerian Polhukam itu, ya itu Mega katanya mendapat ini dan mendapatkan berita dari BIN, dari Bais dan lain sebagainya. Nah, itulah yang ditanyakan kepada SBY, dan yang bertanya adalah Pandana Baban ke istana saat SBY jadi presiden, ya. Mega mau ketemu sama SBY kalau SBY bersedia menjawab 5 pertanyaan itu, ya. Dan SBY lenger-lenger tidak mau menjawab. Itu mengapa sampai hari ini Mega tidak mau, ya, bersalaman dengan SBY. Itu kalau dalam konteks yang kita bahas tentang video yang cukup tentang Jokowi yang kurang ajar itu, dari seorang elit Demokrat Muldoko yang diingkari oleh Jokowi karena hanya dipakai alat untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan, ya. Konteksnya adalah, ya, sebenarnya, ya, bisa jadi nih, bukan sebenarnya ya, bisa jadi, ya, skenario dibuat untuk Anies itu, ya, bisa jadi juga melibatkan SBY, bisa jadi begitu, ya. Jadi analisis sudah matang, ya, Caimin diumpankan. Nah, kemudian dramatik lah yang terjadi di Demokrat itu untuk menanggapi reaksi dari Anies Baswedan. Kan nama Anies Baswedan cukup jatuh juga. Kok Anies Baswedan begini sih, mengingkari janji dan lain sebagainya, ya, walaupun akhirnya kan banyak bantahan tentang hal itu juga gitu kan. Tapi itu mendowngrade Anies Baswedan. Nah, sebagaimana saya katakan itu, Caimin itu hanya umpan aja gitu loh. Artinya sudah jelas bahwa karena mungkin ini juga menjadi latar belakang, tidak ada kepastian jawaban Anies Baswedan berkenaan dengan AHY sebagai wapres saat itu, ya. Kemudian mungkin SBY sama-sama jenderalnya dan lain sebagainya, ya, oke, setuju kalau memang masuk ke Jokowi, tapi dapat apa gitu loh, ya. Jadi ini analisis, ya. Yang terakhir ini analisis, persisnya seperti apa saya tidak tahu, tetapi sebagai sebuah analisis bisa jadi seperti itu. Dan Caimin diakui oleh Prabowo itu memang orangnya, dan karena itulah didudukkan sebagai Menko saat ini. Kalau dia waktu itu memberikan perlawanan beneran, katakanlah seperti Ganjar Pranowo atau seperti Mahfud MD, ya, Mahfud MD kan juga ngerayu-ngerayu lah kelihatannya ke Prabowo kan, berkali-kali ngutip bukunya Prabowo. Ya, tapi kan nggak masuk juga gitu, ya. Caimin aja yang masuk gitu, Ganjar nggak masuk juga, walaupun Ganjar dulu itu dengan Prabowo itu bahkan bisa nyaris menjadi capres dan cawapres, cuma siapa capresnya saling berebut di situ. Jadi kata comberan yang disebut kasar ini sebetulnya maksud awalnya itu nggak kasar, tetapi karena ini kemudian di orang kedua, ketiga dan lain sebagainya itu seperti itu. Nah, konteksnya Demokrat tampaknya sedang membuat narasi seolah-olah Demokrat juga menawarkan diri untuk gabung sama PDIP, tapi itu tidak mungkin karena
Mega itu mendiamkan SBY. Satu-satunya jalan adalah memang Demokrat itu gabung dengan dengan Jokowi itu. Disitulah bahwa kemudian sekarang ini tampaknya gesekan antara geng Solo dengan geng Pacitan atau dinasti Solo dengan dinasti Pasikan itu alamiah aja sebetulnya, karena untuk sama-sama persiapan di 2029 ya, begitu Bu apa Mbak Umiras ya. Saya tidak bermaksud mengatakan comberan dengan menghina ke SBY, tetapi kata comberan itu berasal dari SBY dan itu diungkapkan kembali oleh Pandana Baban, dikonfirmasikan kepada SBY, dan SBY tampaknya lenger-lenger di situ. Jadi jangan disangka juga ya, kalau misalnya dilihat ini apakah SBY sebegitu bagus, ya belum tentu juga. Politik juga gitu loh mainnya, cuma dia menggunakan bahasa yang sangat terukur. Ini Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.